الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا para peserta kajian ilmiah PP Pogi dan juga para hadirin semua yang menyaksikan baik via di Zoom maupun nanti ada yang di YouTube. Baik, terima kasih. Semoga apa yang akan kita pelajari ini akan bermanfaat dan dihitung menjadi amal ibadah di hari akhir nanti. Ya, baik, saya akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang berarti segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Adapun sebelum kita mulai kajian online ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama adalah peserta mohon memute-kan audio, akhwat mohon menonaktifkan video, dan selama kajian berlangsung mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan. Kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau ketik di kolom chat. Lalu kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridha Allah Ta'ala. Dan terakhir adalah kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Dan untuk kajian ilmiah PB Pogi ini,
juga akan disiarkan secara live streaming di channel YouTube PP Pogi, dan para peserta juga dapat menyaksikan kajian-kajian yang telah lalu di channel YouTube. Nah, sebelum kita masuk pada kajian kita hari ini, saya akan membacakan sedikit tentang guru kami, yakni Ustadz Farhan Abu Furaihan, yakni beliau merupakan alumni Darus Hadis Fuse Aden di Yaman. Lalu saat ini beliau merupakan memiliki banyak aktivitas, dan salah satunya adalah pembina pertama di Ma'had As-Sunnah di Aceh Besar, lalu Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, yang ketiga Media Sunnah Aceh TV, dan keempat adalah Sahabat Muslim TV. Dan untuk tema kita hari ini, wah ini temanya sangat bagus sekali. Dan ini mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi nilai ibadah juga, yakni mengagungkan kehormatan kaum muslim. Baik, kita mulai, dan waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada keluarga besar Pogi Pusat yang semoga Allah Jalla wa'ala selalu dan senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan penjagaannya terhadap keluarga besar Pogi Pusat dimanapun berada dan dalam kondisi atau situasi apapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga doa kami untuk setiap muslim dan muslimah, siapa saja di antara kita yang sedang menderita sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Dan barang siapa yang di antara kita yang sedang berada di dalam kesulitan, semoga Allah Jalla wa'ala segera menggantikan kesulitan dengan kemudahan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan sebesar-besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada hambanya adalah nikmat agama. Nikmat beragama Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Para ulama tafsir dahulu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Inilah nikmat yang Allah katakan falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia, bukan justru minder, malu, diketahui oleh orang lain. Sebagai seorang muslim, ia mengikuti sunnah Nabi SAW. Huwa khairum mimma yajma'un. Inilah nikmat yang Allah katakan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Seandainya kita meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, karena kemiskinan yang menimpa kita, kita mati dalam keadaan dibuli dan dicela, ditinggali oleh seluruh manusia,
tetapi kita meninggal dengan membawa Islam dan sunnah, maka sungguh kita telah meninggal, telah wafat dan menghadap kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya, yang akan menjadi modal utama kita masuk ke dalam syurga dan diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari nerakanya. Ya mas sekalian, di antara nikmat agama yang sangat besar dan wajib kita syukuri adalah nikmat menuntut ilmu agama. Karena sungguh Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dapat dipelajari dan diterapkan serta didakwahkan tanpa ilmu agama. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Maka para ulama mengatakan menuntut ilmu agama adalah pertanda Allah cinta dan sayang kepada hambanya. Oleh karenanya, manakala kita melihat diri kita sudah semakin jauh dari majelis ilmu agama, semakin susah, semakin sulit, dan semakin malas untuk mempelajari ilmu agama baik secara offline maupun secara online, maka segeralah bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dan meminta ampunan kepadanya. Karena pastilah Allah sedang murka, Allah sedang marah kepada kita karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, atau karena hati kita yang masih terlalu kotor. Karena seandainya Allah cinta dan sayang kepada kita, dan tentunya Allah tidak akan cinta dan sayang kepada kita kecuali karena nilai-nilai iman dan amal soleh yang kita realisasikan. Kalaulah Allah cinta dan sayang kepada kita, pastilah Allah akan mudahkan kita menuntut ilmu agama. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Bahkan jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, hanya dengan ilmu agama kita akan sampai ke surga Allah Jalla wa'ala. Tanpa bimbingan dari ilmu agama, kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Ya. Jamaah sekalian, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin kita, karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Riyadhus Shalihin artinya adalah taman-taman syurga, taman-tamannya orang saleh. Di mana di dalam hadis ini penulis menyebutkan kepada kita hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk dikaji oleh setiap muslim dan muslimah, dan kita akan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab ke-27 yang beliau berikan judul Babu Ta'zimi Hurumatil Muslimin wa Bayani Huquqihim Wasyafaqati Alaihim wa Rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan seorang muslim, penjelasan betapa besarnya hak mereka, pentingnya sifat berkasih sayang kepada kaum muslimin dan bersifat rahmah kepada mereka. Ya mas sekalian, kalau kita perhatikan setelah sebelumnya di bab yang ke-26 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang haramnya melakukan kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang kita zalimi, baik dia seorang muslim maupun dia kafir. Bahwasanya doa seorang yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah atas kita, meskipun korban kezaliman kita tersebut bukan muslim. Apalagi kalau dia muslim, dan terlebih lagi kalau dia muslim yang saleh, muwahhid, dan di atas sunnah Nabi SAW. Bahkan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, seandainya seseorang mati di medan jihad yang syar'i, walaupun komandan perangnya saat itu adalah Nabi SAW, tetapi dia mati dalam keadaan masih ada keterikatan dengan hak seorang manusia, baik kafir ataupun muslim, apakah itu hutang ataukah yang lainnya, maka dia bisa tertunda masuk surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka berikut ini beliau menjelaskan kepada kita betapa agungnya hak kehormatan seorang muslim
betapa tingginya hak mereka dan betapa pentingnya kita bersikap syafaqah, berkasih sayang kepada mereka dan bersifat rahmat terhadap mereka. Beliau pun menukilkan 5 ayat atau 4 ayat Al-Quranul Karim dan 18 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama. Adapun ayat, maka yang pertama adalah ayat ke-30 dari surat Al-Hajj. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang Allah haramkan, maka itu lebih baik untuknya di sisi Rabb-nya. Di antara hal yang Allah haramkan adalah darah, kehormatan, dan harta seorang muslim. Maka barang siapa yang menghinakannya, maka sejatinya dia telah menghinakan sesuatu yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Maka ketika seseorang menumpahkan darah seorang muslim, menghilangkan nyawanya, atau merampas hartanya, menindasnya, menzaliminya, sejatinya dia telah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejatinya dia telah menantang Allah Jalla wa Ala. Sejatinya dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Jalla wa Ala yang berbunyi, yang disebut dengan hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, dan wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sungguh mereka wali-wali Allah tidak akan mengalami rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak akan merasakan kesedihan terhadap apa yang telah berlalu di saat malaikat maut datang mencabut nyawa mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man kana lillahi mu'minan taqiyya, kana lillahi waliyya." Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah walinya Allah Jalla wa Ala. Maka Allah mengumumkan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan peperangan terhadapnya. Akankah kita menang di dalam peperangan kita dengan Sang Pencipta kita? Mustahil. Bayangkan jamaah dimuliakan Allah, kalau ada seorang manusia hari ini menantang Amerika, menantang Rusia, menantang Korea Utara. Dia seorang diri, ngajak perang. Kira-kira ya, ini orang berani atau nggak sadar diri? Ya. Jangankan menantang negara ya, menantang dia satu orang menantang 20 orang yang semisal dengannya. Itu saja sudah tidak normal ya, dia pasti akan kalah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menantang Allah? Yang Allah umumkan peperangan dengan mereka. Mereka akan berperang dengan zat yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbul alamin, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, pemilik syurga dan neraka, pencipta malaikat maut dan seterusnya. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, seberani-beraninya kita jangan coba-coba melakukan kezaliman. Nah, baik itu istri, anak, orang tua, teman, tetangga, murid, ya, ataukah junior kita. Nah, yang sering kali terjadi di dunia pendidikan kita di Indonesia di berbagai kejurusan, ya, dan ini sudah rahasia umum, ya. Tiap tahun ada aja yang korban, ada yang hilang nyawanya, ada yang cacat dan sebagainya, ya. Hampir di semua kejurusan pendidikan Indonesia. Nah, ya wallahu alam, hampir tidak kita lihatkan kebiasaan-kebiasaan tersebut terjadi di luar negeri, ya. Hampir di semua kejurusan, tidak terkecuali kejurusan tertentu, ya. Adanya ospek dan sebagainya. Belum lagi nanti di tengah-tengah pendidikan seorang senior bisa sesukanya dengan juniornya, ya. Bahkan ada yang menindasnya, ada yang memerasnya, bahkan ada yang rela mengganggu kehormatan juniornya. Nah, maka sejatinya dia telah mengumumkan peperangan atau menantang perang dengan Allah Jalla wa Ala. Dan Allah telah umumkan peperangan untuknya. Dan pengumuman perang tersebut yang diumumkan oleh Allah telah didengar oleh malaikat Jibril, oleh Mikail, oleh Israfil. Apabila Allah telah mengumumkan peperangan dengan seseorang, kira-kira siapa yang akan membelanya jamaah? Maka
Ya, berhati-hatilah dengan hak seorang muslim. Berhati-hatilah dengan darah, dengan harta, dan kehormatan seorang muslim. Terkhusus kalau dia adalah orang-orang yang lemah. Kata para ulama, dosa kezaliman itu semakin besar apabila yang kita zalimi itu adalah orang-orang lemah. Nah, kalau yang kita zalimi adalah orang yang di atas kita atau orang yang setara dengan kita, itu sudah merupakan dosa besar, maka menjadi lebih besar tatkala kezaliman yang kita lakukan itu adalah kepada orang-orang yang lemah, anak yatim, kaum wanita, orang miskin, ya, yang dia tidak punya power dunia untuk melawan kita. Nah, dalil kedua adalah firman Allah di dalam surat Al-Hajj juga ayat 32, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Darah, kehormatan dan harta seorang muslim adalah syiar Allah Jalla wa Ala, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jaga dan kita agungkan. Maka barang siapa yang mengagungkannya, sejatinya dia telah mengagungkan syiar Allah. Dan barang siapa yang meremehkannya, maka sejatinya dia telah meremehkan syiar-syiar Allah Jalla wa'ala. Dalil ketiga dari Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan menunjukkan betapa kita dianjurkan untuk menghormati seorang muslim adalah ayat ke-88 dari surat Al-Hijr, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu kepada kaum mukminin. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Nah, rendahkanlah dirimu kepada murid-muridmu yang mengikutimu dari kalangan kaum mukmin. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai makhluk paling mulia, paling agung, paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala yang pernah ada di alam semesta ini. Bersama dengan itu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri beliau, hati beliau, untuk bersifat tawadhu kepada murid-murid beliau, kepada kaum mukminin yang mengikuti beliau. Nah, kalau seorang murid merendahkan dirinya di hadapan seorang guru, itu memang udah biasa, ya kan? Kalau enggak malah kebangetan, ya. Ada murid yang sombong sama gurunya, ya. Yang luar biasa itu adalah tatkala seorang guru bersikap tawadhu dengan murid-muridnya. Dia memuliakan mereka, merendahkan diri di hadapan mereka. Ini yang luar biasa dan tidak semua orang bisa. Nah, karena seringnya orang itu bisa merendahkan dirinya di hadapan orang yang lebih tinggi di atasnya. Nah, yang luar biasa itu adalah tatkala seseorang merendahkan dirinya di hadapan orang yang jauh di bawahnya, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Nah, dan ini yang kita lihat dari para ulama kita, yang mereka benar-benar ulama, ya, yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Nabi SAW, memahaminya dan mengamalkannya. Ketika kita duduk di hadapan mereka, betapa mereka tawadhu dengan kita, betapa mereka mudah menerima kritikan, betapa lapang dada mereka ketika kita berdiskusi ilmiah dengan mereka, bahkan betapa mereka memperhatikan kita layak seorang ayah kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena buah dari pendidikan Nabi SAW. Nabi dalam keadaan lapar, tetapi tatkala ada makanan, terkadang beliau lebih mengutamakan para sahabatnya. Dalam keadaan lapar dan mengikat perutnya dengan batu saking laparnya, tetapi beliau ikut serta menggali parit yang begitu dalam, yang begitu luas dan begitu panjang di bawah terik matahari yang cukup panas di dalam perang Khandaq. Ada seorang ulama, seorang guru, seorang pimpinan yang seperti ini yang hampir tidak kita dapatkan hari. Tapi bahkan kita lihat, ya, tak jarang kita melihat di internet, di media sosial, kiai-kiai, ya, ustadz-ustadz yang isi ceramahnya justru merendahkan, ya, audien yang ada di hadapannya. Bahkan sebagian mereka kalau ceramah maulid, isi ceramahnya, mohon maaf, adalah penghinaan terhadap kaum wanita. Justru nyenggol-nyenggol kehormatan kaum wanita. Nah, merendahkan orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan dirinya di hadapan para sahabatnya. Maka tak segan-segan terkadang Nabi makan bareng dengan Bilal bin Abi Rabah, seorang budak sahaya yang hitam pekat lagi miskin. Beliau seringkali makan dengan sahabat ahlu sufah yang miskin, tidak punya tempat tinggal selain Masjid Nabawi. Diundang ke rumah Nabi dan Nabi makan bareng dengan mereka.
Ya, demikian juga tak jarang Nabi makan senampan dengan para sahabatnya. Nah, dan seterusnya. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu, surga itu, hanya kami berikan kepada mereka-mereka yang tidak bersifat tinggi dan tidak melakukan kerusakan di dunia ini. Nah, kalau kita ingin masuk surga jamaah, maka buanglah sifat sombong, sifat ujub, merendahkan orang lain jauh-jauh dari kita. Nah, dan apabila sifat tinggi masih ada pada diri kita, maka khawatirlah seandainya surga itu Allah haramkan untuk kita. وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ. Surga itu hanya kami berikan untuk mereka yang tidak bersikap tinggi di atas permukaan bumi ini. Nah, kita boleh menjadi seorang senior, kita boleh menjadi seorang guru besar, sebagai dekan, sebagai rektor, sebagai pimpinan, dan memiliki leadership di dalam memimpin, tetapi melakukan kezaliman jangan. Bersifat sombong jangan. Bersifat tinggi jangan. Kalau kita benar-benar ingin masuk surga, ingin mati husnul khatimah, ingin selamat dari adab di alam barzakh, ingin selamat dari neraka, dan ingin masuk surga Allah Jalla wa'ala. وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ. Surga itu hanya kami berikan untuk mereka yang tidak bersifat tinggi di dunia ini. Kemudian ayat yang berikutnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa pembunuhan yang dilakukan, artinya bukan dalam rangka kisos, dia bunuh orang bukan karena orang lain tersebut membunuh orang lain, bukan juga karena perusakan yang dilakukan di atas permukaan bumi, ya, artinya dia membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka seakan dia telah membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena orang tersebut mungkin akan menikah, kalau dia menikah akan punya anak, ya, kalau dia punya anak, anak-anaknya akan punya anak lagi, punya cucu, punya cicit, dan seterusnya. Nah, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Dan barang siapa yang menghidupkannya, maka seakan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Oleh karenanya ada hadis Nabi SAW yang telah kita lalui di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi menyebutkan tidaklah ada pembunuhan di dunia ini kecuali anak Adam pertama yang melakukannya mendapatkan bagian dari dosanya, yaitu ketika terjadi perselisihan antara Habil dan Qabil, di mana salah satu dari mereka diterima ibadahnya dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah, maka dia pun hasad dan membunuh saudaranya. Dan dia sendiri yang menanamkannya, saking bingung bagaimana dia mengurusi mayatnya, karena itu mayat yang pertama di dunia ini dibunuh, terbunuh, maka burung gagak pun mengajarinya untuk menanamnya. Maka setiap penumpahan darah yang terjadi di dunia ini, setelah itu dia mendapatkan bagian dosa itu. Kenapa? Karena dia telah menjadi suri toladan dalam hal itu. Demikian juga jemaah, hati-hati ya, apabila ada junior-junior kita yang nakal terhadap junior-junior mereka, karena mereka melihat kita sebagai seniornya dahulu yang pernah menggolimi mereka, maka kita juga akan mendapatkan bagian dosa dari kezaliman yang dilakukan oleh murid-murid kita kepada junior-junior mereka karena mencontohi kita. Hati-hati dari dosa jariah. Nah, jangan sampai kita menjadi contoh di dalam kejelekan terhadap orang lain. Karena apabila orang lain melakukan suatu kejelekan karena kita telah mempraktekkannya, karena mengikuti kita sebagai panutannya, maka kita akan mendapatkan dosanya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengirim surat dakwah kepada Raja Hercules, ya, kalau kita sebutkan, yang dalam bahasa Arab ditulis Herakl, kalau kita membaca Hercules, ya, Raja Romawi yang berkuasa di Syam di saat itu. Nabi menulis surat dan mengatakan di dalam suratnya itu, aslim taslam, masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa in tawallait,
fa inna 'alaika ismuk wa ismu al-arisi. Ismak wa isma al-arisi. Tetapi kalau engkau enggan masuk ke dalam Islam, engkau akan menanggung dosamu dan dosa kaum Nasara yang enggan masuk Islam, karena engkau sebagai panutannya, sebagai panutan mereka, enggan masuk ke dalam Islam. Hati-hati jamaah. Yang sampai kita menjadi panutan di dalam kejelekan. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan. Bagaimana bangunan itu? Bangunan itu yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menguatkan, saling menopang sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dinding tidak akan berdiri tegak, ya, tanpa ada, atau atap tidak akan ada, tidak akan berada di ketinggian tanpa ada dinding. Dinding tidak akan tegak kokoh tanpa ada pondasi. Pondasi pun tidak akan berguna, tidak akan indah tanpa ada dinding di atasnya. Dinding dengan pondasi juga tidak akan sempurna tanpa adanya atap. Maka jangan pernah jamaah kita menilai atau menganggap orang lain tidak pernah berguna buat kita. Jangan. Sehebat apapun kita dalam urusan dunia, ingat, ya, kita bagaikan bangunan saling menopang di antara kita. Sebagai contoh nih, ya, keluarga Pogi Pusat yang kita cintai dan kita muliakan. Di dalamnya misalkan ada profesor, ada yang doktor, ada yang baru S2, ada yang sedang ambil spesialis, ada yang sudah spesialis, ya, ada yang sudah sub dan sebagainya. Dengan status sosial yang berbeda-beda, dengan karir yang beraneka ragam, ya, pasti saling membutuhkan. Nah, sehebat-hebatnya seorang profesor, pasti dia juga butuh kepada muridnya. Yang mungkin ya belum profesor, bahkan mungkin ya sedang mengambil spesialis. Nah, demikian juga dokter spesialis, sehebat-hebatnya dia, terkadang dia juga butuh untuk ditopang oleh dokter umum yang belum spesialis. Seorang dekan sekalipun, ya, dia butuh kepada rekan-rekan kerjanya yang di bawahnya, bahkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Saling topang menopang. Demikian juga dalam rumah tangga. Walaupun kita sebagai laki-laki diangkat sebagai pemimpin oleh Allah, ya, kita juga butuh ditopang oleh istri dan dibantu oleh anak-anak kita. Saling topang menopang. Orang kaya, walaupun dia kaya, ya, tetap dia terkadang butuh kepada bantuan orang miskin. Demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh misalkan orang kaya terkala rumahnya terbakar, kira-kira siapa yang segera siap menyiramkan air sebelum datang damkar ke rumahnya? Ana yakin adalah tukang-tukang becak yang nongkrong di depan rumahnya, bukan orang-orang kaya yang berada di kompleknya. Nah, orang-orang kaya yang berada di sebelah kanan dan kirinya mungkin cuek. Yang penting rumah saya nggak terbakar, ya. Bahkan mungkin dia nggak tahu karena rumahnya terlalu kedap, terlalu senyap, ya. Begitu dia masuk rumah langsung istirahat, selesai istirahat langsung keluar. Karena ada sebagian orang keluar sebelum subuh, pulang ba'da isya. Keluar sebelum anaknya bangun dari tidur, ya, dan pulang ketika anak-anaknya sudah pada tidur. Siapa yang paling siap waktu itu mengejar maling yang akan masuk ke rumah? Orang-orang miskin yang sedang nongkrong, ya, narik becak atau nongkrong di warung kopi di depan rumahnya, ya. Begitu juga orang miskin, dia membutuhkan orang-orang kaya ulur tangan mereka, memberikan zakat kepada mereka yang mustahik. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ya, setinggi apapun kita, jangan pernah bersikap tinggi, jangan pernah bersifat sombong. Allah memiliki ribuan cara untuk menegur kita. Allah memiliki ribuan cara untuk membalas kesombongan kita. Dan ingat, akidah kita umat Islam, al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita itu setimpal perbuatan kita. Nah, setimpal perbuatan kita. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, ketika Nabi mengatakan kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan saling topang menopang di antara mereka, Nabi sebutkan wasyabbaka baina asabi'. Ya, mereka seperti ini kata Nabi. Nabi genggamkan jari jemarinya. Artinya jemaah dimuliakan Allah, kita nggak bisa lepas dari saudara kita, apalagi dalam sebuah komunitas. Tidak bisa selepas. Nah, sehebat apapun kita, ya kan? Misalkan antum sedang pikir qadarullah ada kebutuhan darurat,
emergensi terhadap keluarga di rumah. Nah, kalau nggak ada teman yang bisa menggantikan kita di IGD saat itu dan sebagainya, mungkin nyawa anak kita akan lewat dan sebagainya. Butuh ya, sehebat apapun kita. Nah, jangan pernah memandang orang lain sebelah mata. Dan seringnya orang-orang yang bersifat sombong dan memandang orang lain sebelah mata, seringnya dia akan mewek tatkala Allah Jalla wa'ala memberikan teguran yang luar biasa. Baru dia terduduk lesu. Bahwa rupanya dia tidak boleh bersifat sombong. Nah, dia jatuh di pinggir jalan. Tabrakan. Siapa yang pertama kali berangkat menyelamatkannya? Menurunkan, mengambil dia yang hanyut, anaknya yang hanyut di sungai desa. Orang yang mungkin selama ini kita pandang sebelah mata. Dan dunia ini pun bergulir jamaah. Allah telah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Nah, kita lihat ya di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya dihinakan, direndahkan, malah setelah itu dia menjadi orang yang hebat. Ya kan? Bahkan mungkin ya dia pernah dipecat oleh pimpinannya. Setelah itu justru mungkin menjadi orang nomor satu. Dan kembali bertemu dengan orang yang memecatnya tersebut. Demikian juga seorang dosen. Nah, bisa jadi nanti suatu saat dia justru menjadi pasien orang yang pernah menjadi mahasiswanya. Betul nggak? Iya kan? Iya. Bayangkan kalau dia pernah menzaliminya. Dan seandainya orang tersebut membalas. Ya. Atau anaknya yang menjadi murid dari orang yang pernah menjadi mahasiswanya dan pernah dia zalimi. Dan ingat, dunia ini berputar. Nah, Allah Maha mampu menjadikan orang yang terkaya di sore hari ini menjadi orang yang termiskin di malam hari nanti. Sebagaimana Allah Maha mampu untuk menjadikan orang termiskin di sore hari ini untuk menjadi orang terkaya di esok pagi hari. Allah Maha mampu. Nah, jangan pernah ya kita bersikap tinggi. Ana pernah cerita berulang kali dulu di musim haji pernah kejadian. Ya, Ana ingin sebutkan secara umum saja ya. Orang yang memiliki pangkat tinggi ya, pangkat tinggi dalam suatu institusi di Indonesia. Waktu itu di Mina, ya sedang di Mina di hari-hari tasyrik. Di dalam kemah Mina, kita tahu lah betapa bahayanya merokok di dalam kemah ya. Ya di bawah terik matahari yang cukup panas dan kering ya. Potensi kebakaran luar biasa. Ditegur untuk tidak merokok. Ya waktu itu di Mina hari Tarwiyah. Bukan tasyrik, hari Tarwiyah sebelum Arafah. Anda diceritakan oleh seorang ustadz yang mengalami. Ditegur orang ini untuk tidak merokok. Dan kalaupun merokok, Anda yang menjauh dari kemah. Maka orang ini mengatakan, saya lebih baik tidak haji daripada tidak boleh merokok. Allah kabulkan ucapannya. Di hari itu dia jatuh sakit, dibawa keluar dari Mina dan dia tidak bisa ke Arafah. Yang hanya tersisa beberapa jam lagi dari kejadian tersebut. Nah, demikian juga betapa banyak orang-orang yang sombong, merendahkan orang lain, suatu ketika dia harus memuliakan orang yang pernah dia rendahkan tersebut. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, hadis kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga, riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw suwaqina wa ma'ahu nabil falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffi ay yusiba ahad minal muslimina minha bi syai'. Barang siapa yang lewat di depan masjid atau pasar kami, sudah datang ke masjid atau ke pasar dan dia membawa ya panah, maka hendaknya dia tutup bagian yang runcing yang tajam dari anak panahnya tersebut agar tidak menimpa atau tidak menyentuh seorang muslim. Karena di masa dahulu kan mereka terkadang membawa panah kemana-mana, bawa pedang ya, dan kondisi masjid di masa dahulu tidak seperti di masa kita. Nah, segitunya Nabi SAW menutup pintu-pintu yang dapat berpotensi atau yang dapat menjadi sebab tersakitinya seorang muslim. Nah, sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa minna man hamala alaina silah. Man hamala alaina silah falaysa minna.
bukan dari umatku orang yang memberontak atau mengarahkan senjata kepada saudaranya walaupun tujuannya bercanda. Nabi mengatakan barang siapa yang mengarahkan senjatanya ke arah kawannya walaupun tujuannya bercanda, maka hendaknya dia berhati-hati karena bisa jadi syaitan mempermainkan tangannya sehingga tangannya tersebut menjadi sebab ya atau dijadikan alat oleh syaitan untuk membunuh saudaranya, maka tempatnya di dalam neraka. Seperti yang dilakukan oleh sebagian anak muda hari ini juga. Mereka ngebut ke arah kawannya, ketika sudah dekat dengan kawannya dia pun tekan brake, tekan rem, ya kan? Tujuannya bercanda, tetapi itu kan bisa menakut-nakuti orang lain. Diancam oleh dengan neraka oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan dia bukan dari golongan. Dan bayangkan ya kalau sempat remnya belum. Ini kan sering kejadian ya. Ya motor digeber-geber, dia balap ke arah kawannya, begitu udah dekat baru dia tekan remnya. Nah, kalau remnya belum, saudaranya tertabrak, dia telah membunuh seorang muslim. Walaupun tidak ada niat membunuh. Sangat berbahaya. Ya, demikian juga tindakan-tindakan lainnya. Walaupun dia tidak sengaja, apalagi ada unsur sengaja dan mengakibatkan hilang nyawanya seorang muslim, seorang pasien, dan sebagainya. Hal-hal yang dia lakukan itu di luar SOP. Nah, demi dunia yang ingin dia peroleh. Nah, kemudian saudara muslimnya tersebut menjadi korban tindakannya yang di luar SOP, di luar keahliannya. Beda halnya kalau dia telah melakukannya sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada yang qadarullah, nyawa melayang, pasiennya tidak terselamatkan. Ini dimaafkan di dalam Islam. Ya tidak boleh ya pihak terkait dituntut karena Allah telah berfirman ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah melakukan kebaikan itu tidak boleh diperkarakan, tidak boleh disalah-salahkan, tidak boleh dituntut. Tetapi apabila dia melakukannya di luar SOP ya, karena ambisi terhadap dunia, maka dia akan hancur di akhirat nanti. Bahkan di dunia ini akan Allah balas dengan perbuatan yang setimpal. Dan Allah memiliki cara yang banyak, memiliki ribuan cara untuk membalasnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu pasti sesuai dengan perbuatan kita. Baik, hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin di dalam berkasih sayang, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan saling bahu-membahu di antara mereka itu bagaikan satu jasad, bagaikan satu badan. Bagaimana anggota badan ini? Apabila sebagian anggota badan ikut jatuh sakit, maka seluruh anggota badan ikut begadang dan ikut demam. Kuku yang bermasalah, kepala bisa berdenyut-denyut ya. Nah, gigi yang sakit, seluruh badan yang lain ikut demam. Nah, hidung yang pilek, seluruh badan ikut begadang, tidak bisa tidur. Demikianlah seorang muslim. Nah, ketika ada saudara yang tersakiti, dia pun merasa tersakiti. Demikianlah kekuatan persaudaraan di antara kaum muslimin karena keislaman di antara mereka. Tetapi hari ini hampir tidak kita dapatkan ada di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena sebagian besar orang hari ini hanya Islam di KTP. Mereka mengucapkan bahwa syahadat, mengaku muslim, siang dan malam menganggap diri mereka pencinta Allah, pencinta Rasul, tapi sholat tidak. Ya, mereka makan riba, mereka minum khamar, berzina, keluar masuk diskotik, KDRT, ya, makan uang haram dan sebagainya. Sehingga sifat-sifat rahmat sesama mereka itu Allah cabut dari sebagian mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis keempat yang beliau sebutkan di sini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya mencium anak cucu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlak mulia yang menandakan kasih sayang
seseorang terhadap anak cucunya tersebut. Karena ada sebagian orang kaku sama anak-anaknya, aku sama cucu-cucunya. Ya, interaksi sama anak-anaknya sekedar ngobrol, nanya kabar, nanya ada kebutuhan apa, kemudian dia berikan. Ya, jarang sebagian mereka itu memeluk anak cucunya, ya, mencium kening anak cucunya, bersenda gurau dengan anak cucunya, ya, bercengkrama dengan keluarganya. Ini amat disayangkan. Ya, sebagian orang mungkin karena dia fokus dengan karirnya, fokus dengan pekerjaannya, ya, subhanallah, ya, dengan orang di luar rumah dia bisa berlemah lembut, dengan anak cucunya justru dia kaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan saat itu ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini salah satu dari orang yang baru masuk Islam saat itu dan dari Arab Badui, ya, atau salah satu dari tokoh Arab. Dia mengatakan, inna li asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku memiliki 10 orang anak, tetapi nggak pernah tuh aku cium salah satu dari mereka. Ada memang orang-orang yang seperti ini, ya, nggak punya hibah terhadap anaknya, keras sama anaknya, kaku dengan anak-anaknya. Nah, tidak humoris, tidak humanis dengan anak-anaknya. Nah, maka dia terkejut, terpukul ya, melihat Nabi betapa begitu lembutnya Nabi dengan anak cucunya, betapa Nabi akrab dengan anak cucunya, betapa Nabi sayang dengan anak cucunya, sampai-sampai beliau memeluk dan mencium-cium cucunya, ya. Maka dia mengatakan, aku punya anak 10 orang, gak pernah aku cium mereka. Kata Aqra' bin Habis. Ini teguran buat kita jamaah, ya. Sesibuk-sibuknya antum, apalagi antum dokter nih, biasanya keluar pagi pulang malam, ingat, anak antum lebih penting daripada pasien antum. Nah, kalau antum, ya, teman-teman dokter bersumpah dengan negara untuk menjaga pasien, maka Anda telah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk merawat anak keluarga tercinta. Nah, terkadang karena pergi pagi pulang malam, ya, terkadang kita kurang peduli terhadap perasaan anggota keluarga yang kita tinggalkan. Tidak, jemaah. Ya, meskipun antum mungkin bisa menyediakan rumah, mobil, ya, fasilitas jajan kepada anak-anak antum, mereka juga butuh dipeluk, ya, oleh ayah mereka. Mereka butuh dipeluk oleh ibu mereka. Mereka butuh suasana yang hangat. Mereka butuh, ya, sesekali bersenda gurau, tiduran di pangkuan ayahnya, tiduran di pangkuan ibunya, ya, bersenda gurau, canda tawa, ya, di antara mereka dan kita. Semua anak membutuhkan itu. Jangan sampai jamaah, karena sudah saking lamanya suasana yang kaku dan tegang ini, sampai-sampai kita tidak bisa merubahnya lagi. Sampai besar. Ada loh jamaah, orang-orang sampai besar dengan anak-anaknya biasa aja, kaku, dingin, nggak hangat suasananya. Ya, tidak hangat suasana rumah tangga mereka, dingin. Karena memang apa? Dari kecil tidak ada ikatan batin antara dia dengan anak-anaknya. Sehingga ketika dia jatuh sakit, nggak ada tuh anak-anaknya yang datang memijat kepalanya, memijat kakinya. Bukan karena anak-anaknya durhaka dan benci sama dia, tetapi karena mereka malu mau pegang kaki ayahnya untuk diurut. Mereka malu dan merasa canggung. Kenapa? Karena dari kecil mereka nggak biasa dekat dengan orang tuanya. Tetapi lihat Nabi kita. Karena dari kecil anak cucu beliau dekat dengan beliau, terkadang membawa mereka, ya, di dalam sholat, terkadang beliau menggendong mereka, ya, terkadang makan senampan dengan mereka. Lihat di dalam hadis yang sahih disebutkan, Fatimah radhiyallahu anha udah punya anak, padahal udah punya suami, udah punya rumah sendiri. Disebutkan seringkali Nabi datang di sepertiga akhir malam, mengetok pintu rumah beliau, membangunkan beliau untuk sholat tahajud. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Fatimah dan ke kamarnya, kemudian tidur di atas paha putrinya itu. Pada putrinya itu sudah menjadi ibu rumah tangga, udah punya anak, udah punya suami, dan punya rumah sendiri. Lihat betapa akrabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anaknya, sehingga ketika mereka sudah tua sekalipun tidak ada kecanggungan antara beliau dan anak-anak. Tapi lihat hari ini, betapa banyak orang tua ketika dia jatuh sakit, tidak ada anak-anaknya yang memijatnya, yang memegang kepalanya, menggusuk, yang mengurut dan memijat. Karena mereka juga malu. Mungkin hati kecil mereka ingin melakukannya, tetapi mereka nggak sanggup melawan sifat malu dan kecanggungan antara mereka dan orang tua mereka. Karena dari kecil nggak ada ikatan batin. Sang ayah keluar dari rumah sebelum anak-anaknya bangun dari tidur, dan pulang setelah anak-anaknya ya tidur. Ya, begitu weekend,
Nah, orang tua yang main badminton, ya. Ketika datang weekend, orang tuanya goes sama kawan-kawan kerjanya. Begitu waktu libur datang, orangnya jalan-jalan ke luar negeri dengan kawan-kawannya. Sehingga nggak ada ikatan batin. Begitu juga anaknya ketika udah dewasa, dibalas ya kontan. Nah, dia nggak peduli orang tua yang sedang kritis, sedang sakit parah, tidak ada yang merawatnya. Dia tidak mau pulang ke Indonesia. Hanya dengan alasan, sayang, ini beasiswa. Ya sedikit lagi pendidikan, kuliah udah selesai dan sebagainya. Sehingga sebagian mereka rela bertahan di negeri orang kafir demi menyelesaikan pendidikannya, meskipun orang tuanya yang sedang kritis dirawat di suatu rumah sakit telah meninggal dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aqra bin Habis berkata demikian, aku nggak pernah mencium anakku, pada aku punya anak 10 orang. Maka Nabi langsung melihat kepadanya, marah Nabi. Kok bisa ada seorang ayah yang seperti ini? Maka Nabi pun bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmat, maka dia tidak akan dirahmati. Tidak akan dirahmati oleh Allah. Tidak akan dirahmati oleh makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Al-jaza min jinsil. Balasan Allah itu setimpal sesuai dengan perbuatan kita. Baik, jamaah kita baca satu hadis lagi, hadis yang kelima, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada beberapa Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Nabi pun menjawab, "Nah, iya." Bahkan Nabi kita lebih dari itu. Terkadang sholat sambil menggendong cucunya. Makan senampan dengan anak-anak tirinya. Nah, terkadang bermain air dengan anak cucunya di kamar mandi. Mendengar jawaban Nabi SAW tersebut, mereka Arab Badui mengatakan, lakinna Allahi ma nuqabbil. Kami wallah, demi Allah, tidak punya kebiasaan mencium anak-anak kami. Mendengar ucapan mereka tersebut, yang mengatakan tidak pernah mencium anak-anak mereka, maka Nabi mengatakan, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Sungguh aku tidak bisa berbuat apa-apa seandainya Allah telah mencabut sifat rahmat dari hati-hati kalian. Artinya, sikap yang demikian, sikap dingin seorang ayah kepada anak-anaknya dengan tidak pernah mencium mereka, ini Nabi jadikan sebagai bentuk kekakuan hatinya dan tanda Allah telah mencabut sifat rahmat dari hatinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Tanpa terasa kajian kita kurang lebih sudah 1 jam. Maka sisa waktu yang masih tersisa, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Pak Ustadz atas ilmunya. Ya, saya buka untuk kepada para peserta kajian online untuk boleh raise hand atau langsung menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya kepada guru kita. Apakah sudah ada? Apakah ada pertanyaan? Ini saya terima kasih kepada ini Bu Ida ya, Bu Ida Rasyad yang sudah malah membantu saya nih menuliskan, Masya Allah. Bismillah. Tulis. Ya, Eh, menjadi pahala jariah buat beliau. yang Pak Ustadz sampaikan di selama kajian tadi ada beberapa hal. Oke, kalau saya yakin ada pertanyaan. Oke, kalau boleh saya sambil menunggu Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Eh, kalau kita seringkali kan kita kalau di kantor gitu Pak Ustadz, itu hubungannya kepada atasan dan kepada ya ya kepada atasan ya, baik kepala departemen ataupun kepada direktur. Nah, itu kan kita juga saling menghormati, ya mengagungkan atau menghormati. Nah, sebenarnya terus juga kita kan berrelasi dengan
teman-teman yang lain ataupun yang strukturnya mungkin di bawah kita. Nah, sebenarnya pertanyaannya bagaimana kita menyikapi seperti itu ya, Pak Ustadz. Jadi biasanya kan kalau dari atasan itu ada tugas yang sangat banyak sehingga harus kita kejar untuk kita kerjakan. Sedangkan kadangkala kalau misalnya kita kerjaan ada beberapa orang tuh mukanya seret banget. Nah, yang nggak mau diganggu, terus ya akhirnya orang-orang yang di bawahnya eh akhirnya tidak mau Pak Ustadz. Apa tidak tidak agak rada rasa sungkan untuk menegurnya. Nah, itu bagaimana kita menyikapi seperti itu Pak Ustadz? Menyikapi pimpinan-pimpinan yang sedikit kaku, atasan yang sedikit kaku terhadap kita begitu, dan Iya, kurang perhatian begitu. iya Pak Ustadz. Baik ya, yang pertama adalah berdoa ya. Ya didoain orang tersebut, tapi bukan didoain agar cepat modar ya, didoain agar perbaiki akhlaknya, agar Allah berikan taubat taufik ya, sehingga berubah ya. Karena apabila kita korban kezaliman dia, baik dengan lisan dan perbuatannya, doa kita kan pasti mustajabah kan. Nah, lebih baik kita peruntukkan untuk kebaikannya. Karena apabila orang tersebut berubah dan sebab doa kita, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Setiap dia melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahalanya dengan tanpa mengurangi pahala orang tersebut karena dia berubah menjadi baik sebab doa kita yang pernah menjadi korban kezalimannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Terkadang sebagian pimpinan Allah jadikan sebagai ujian terhadap bawahan-bawahan mereka karena ucapan, perbuatan, dan sikap mereka. Demikian juga terkadang bawahan-bawahan itu Allah jadikan ujian sebagai ujian untuk para pemimpin mereka. Malas-malasan kerja, nggak disiplin, dan sebagainya, suka cari muka, dan sebagainya. Seorang ustadz sebagai ujian terhadap murid-muridnya. Para murid adalah ujian dari Allah kepada untuk guru mereka. Maka Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Dimanapun kita berada, ujian yang seperti ini pasti ada. Mau haji dan umroh haji kita diuji, Pak. Ya, dengan tingkah laku sebagian mereka yang bekerja bertugas di imigrasi, di check-in dan sebagainya. Ya, akhlak yang kurang bagus, ya pelayanan yang kurang bagus, terkadang kita udah last minute, mereka masih main-main, masih sibuk maafi dan sebagainya. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah tasbirun. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah engkau bersabar? Sabar. Wa kana rabbuka basira. Tips berikutnya yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran adalah apa yang Allah firmankan, idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya orang yang tadinya memusuhi engkau akan menjadi orang yang mencintai. Sekeras-kerasnya seseorang, apabila kita membalas kekerasan dan kezalimannya dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan dan kesetiaan, ya yakinlah dia pasti akan berubah. Hati nurania pasti akan menyalahkan dirinya dan mencintai kita, dan suatu saat ya di momen yang tepat menurutnya dia akan meminta maaf kepada kita. Bahkan seandainya kita berada di dalam suatu kondisi butuh kepada ulur tangannya, maka orang yang seperti itu biasanya tidak segan-segan untuk mengulurkan tangannya kepada kita. Nah, barakallahu fik. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Baik, ini Pak Ustadz sudah mulai ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Saya mulai dulu dari Umu Kaisar. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, beliau merupakan ibu dari 3 anak laki-laki yang usianya sudah dewasa semua, yakni 27 tahun 18 tahun. Nah, bagaimana sikap dia sebagai umi, sebagai ibunya, bila anak-anak laki-lakinya itu pulang kuliah dari luar negeri, gitu. Dan bagaimana etika santun sebagai ibunya terhadap anak laki-lakinya. Syukur Pak Ustadz.
Baik, barakallahu fik ya. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang kelemah lembutan yang mesti ada pada diri kita terhadap anak-anak kita, itu disebutkan secara umum ya. Kenapa? Karena kelemah lembutan dan kesantunan itu juga relatif ya. Dan juga sesuai dengan uruf yang ada di tempat masing-masing. Terkadang sesuatu yang santun di Indonesia itu belum tentu santun di Jepang ya. Sesuatu yang santun di Jepang belum tentu itu santun di Arab, justru terkadang bertentangan. Makanya yang pertama perlu kita perhatikan adalah kelemah lembutan kita untuk mereka, karena Nabi SAW menyebutkan tidaklah kelemah lembutan itu ada di dalam suatu rumah tangga kecuali Allah akan bukakan berbagai kebaikan untuk rumah tangga tersebut. Kemudian Nabi juga bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunzau an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada diri seseorang ya pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan hancur. Dan lihat bagaimana Nabi SAW berlemah lembut, demikian juga ibunda-ibunda kita radhiyallahu anhunna kepada anggota keluarga mereka. Demikian juga para sahabat dengan orang tua mereka, seperti ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Setiap kali Abu Hurairah keluar rumah, maka beliau tidak akan langsung pergi ya, meninggalkan ibunya yang juga selalu mengantarkan anaknya yang keluar. Berdiri di pintu, Abu Hurairah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummah. Ya, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merawatku ketika kecil. Maka ibundanya pun membalas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmatimu yang telah berbakti kepadaku di saat aku sudah lansia dan ketika engkau sudah dewasa. Ini di antara contoh ya, walaupun terkadang nggak mesti sama ya. Tetapi walaupun ini terlihat sepele, namun ini sangat memberikan ya, pengaruh terhadap ikatan batin antara kita dan orang tua. Ana yakin apabila setiap kali anak kita keluar rumah, baik untuk kerja, untuk sekolah, untuk olahraga, kita antar dia ke pintu, ya, ke pintu, kita tunggu dia pergi, kita berikan salam, kita berpesan untuk berhati-hati, ya, untuk menjaga pergaulan, jangan lupa sholat. Nah, anak kira itu sangat membekas, bahkan mungkin saat dia sudah dewasa, udah punya istri, punya anak, bahkan udah punya cucu, sekalipun dia masih ya mengenang itu. Ya, sebagai contoh ya, kebiasaan orang tua kita dahulu, terkhusus orang-orang tua kita yang di daerah ya, punya kebiasaan setahu anak, kalau pagi itu harga mati makan bareng, sarapan bareng, ya kan? Duduk di meja, ya, selesai sarapan, yang sekolah-sekolah, yang bertani-bertani, yang ibu menyuci. Tapi biasanya tetap sarapan sebelum ya keluar rumah, sarapan tetap harus bareng, walaupun hanya dengan telur dadar. Walaupun mungkin hanya dengan nasi bercampur minyak dan garam. Nah, dan itu rupanya sangat membekas. Betapa pesan-pesan mereka saat itu membekas di hati kita sampai hari ini. Nah, demikian juga coba lihat Nabi SAW, walaupun ini perbuatan antara beliau dengan istri beliau, tapi paling tidak ini bisa menjadi contoh buat kita dan mengeluarkan ide antara kita dengan anak-anak kita. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata ibunda kita Aisyah, kana Rasulullah SAW yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an. Dahulu Nabi SAW seringkali tidur dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran. Dan juga disebutkan Nabi seringkali di sepertiga akhir malam mengetok pintu Fatimah yang sudah tinggal di rumah sendiri, udah punya suami dan udah punya anak, membangunkan beliau sholat tahajud. Dan terkadang tanpa segan-segan Nabi tidur di atas pahanya Fatimah yang sudah menjadi sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini menunjukkan betapa Nabi berhasil membentukkan ikatan batin, ikatan emosional dengan anak-anak ya. Oke, disebutkan di dalam sebagai riwayat Nabi itu terkadang makan senampan. Sohfah itu piring besar untuk 4 orang, 3 sampai 5 orang. Ya, dengan Umar ibn Abi Salamah, anak tiri beliau dari Ummu Salamah, tetapi di sisi lain Umar ibn Abi Salamah juga ponakan beliau, karena Abu Salamah radhiyallahu an yang telah meninggal, mantan suaminya Ummu Salamah adalah abang sesusuan Nabi kita SAW atau saudara sesusuan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, demikian juga terkadang Nabi SAW menggendong mereka sholat. Kalau itu masih kecil. Nah, kalau sudah dewasa, bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, ya kan? Beliau berburu bareng dengan Ismail, ya walau sekarang nggak mesti berburu, bisa goes bareng, ya kan? Bisa goes bareng, bisa jogging bareng, bisa trekking bareng, bisa pergi kulineran bareng, ya, motoran bareng sambil goesan, kita bersenda gurau, ya, bertukar cerita, bertukar pengalaman, ya, saling sharing, sehingga anak-anak dari kecil dia sudah merasa dimuliakan, ya. Dia merasa betapa orang tua dia memuliakan dia, mendengar pendapat dia, sehingga ketika di luar rumah sekalipun, ya, dia berani berbicara dan menjadi sebagai pemateri di hadapan manusia. Karena di rumah pun dia, ya, ada tukar pikiran, saling, ya, tukar, ya, pembicaraan di antara dia dengan orang tuanya. Sesibuk apapun kita, dan saya kira sesibuk-sibuknya kita tidaklah lebih sibuk daripada Nabi SAW dan para nabi dan para rasul yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallah khair Pak Ustadz. Eh, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Ahwat juga, seorang Umi. Jadi suami saya termasuk yang hampir tidak pernah mencium anaknya Pak Ustadz. Kecuali jika saya meminta untuk mencium anaknya. Bagaimana cara saya menasehati atau apa yang saya harus lakukan Ustadz? Dan Masya Allah, ya. selain kalau saya boleh nambahin Pak Ustadz, ini harus Baik. ikut kajian Pak Ustadz dulu ya baru. Masya Allah. Nah, Maka Ustadz, tapi anak mertuanya sering dicium, ya. ya. Ini bahaya parah juga nih, ya. Udah anaknya sendiri jarang dicium, anak mertuanya juga jarang dicium, ya. Allahul musta'an. Pada Nabi kita disebutkan setiap kali keluar dari rumahnya untuk salat, ya, beliau mencium kening istri-istrinya. Dan ini dalil yang dijadikan oleh para ulama tidak batalnya wudhu bersentuhan antara lawan jenis. Baik, kemudian juga ketika beliau pulang, ya, beliau mencium kening ibunda-ibunda kita, dan tidaklah beliau pulang kecuali dengan wajah yang berseri-seri dan tidak pernah lupa mengucapkan salam, ya. Kita terkadang kan kalau lagi pulang dalam keadaan marah, dalam keadaan capek, ya, terkadang salam mbak kita ucapkan, istri nunggu di depan pintu kita cuekin, ya, pulang dengan muka emas, tetapi lihat nanti kita dengan segudang tugas yang begitu berat, yang begitu tegang. Maka kenapa saya katakan berat dan tegang? Kalau kita terkadang berat tugasnya tapi nggak tegang, ya kan? Kalau Nabi kan udah berat tegang lagi. Bagaimana nggak tegang? Beliau orang yang paling ditarget untuk dibunuh di dunia ini saat itu, kan? Beliau sebagai panglima perang, imam sholat 5 waktu, pemateri, dakwah, khutbah Jumat, ya, menyambut tamu-tamu negara dan sebagainya. Tapi ketika beliau pulang ke rumah, beliau bisa simpan itu di luar rumah. Tidak beliau bawa masuk ke dalam. Nah, tidak pernah tuh Nabi lost control, akhirnya main tangan, beliau kaku dan sebagainya. Padahal beliau, Masya Allah, tugas luar biasa, tugas beliau ketika di luar rumah. Tetapi kalau pulang ke rumah, Nabi, kata ibunda kita Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu membantu pekerjaan istri-istri. Nah, memasak, ngepel, atau kayak yang lainnya. Terkadang Nabi menyambung tali sendal yang udah putus. Terkadang Nabi menjahit baju-baju yang sudah robek. Dan kalau beliau pulang, beliau memakan apa adanya. Tidak pernah ia meminta keluarganya untuk memasak masakan khusus. Walaupun ini bukan angin segar untuk ibu-ibu malas-malas masak, ya. Kemudian juga Nabi terkadang main air, ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi pernah menyemburkan air ke mulut Mahmud bin Rabi', dan saat itu beliau masih berumur 4 atau 5 tahun. Ketika beliau udah dewasa, beliau masih ingat dan menceritakan kejadian itu. Nah, terkadang Nabi SAW bermain teka-teki dengan para sahabat, teka-teki yang bermanfaat, ya. Nabi bermain kuda, terkadang berlomba onta dengan mereka dalam Sahih Bukhari. Nabi juga pernah mengajak Aisyah lomba lari, ya. Nabi SAW terkadang memeluk Abdullah bin Abbas, kemudian mendoakannya, Allah mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wili, Allah fakihkan anak ini tentang agama ini. Nabi terkadang salat malam, kemudian Abdullah bin Abbas ikut berdiri, ikut gabung dan berdiri sebelah kirinya, kemudian beliau pegang kepalanya, kemudian Allah putarkan dari belakangnya, beliau putarkan dari belakang, dan beliau letakkan di sebelah kanannya, ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Maka sikap yang mesti anti lakukan yang pertama, berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah, berikan ilmu
kepada suami di dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, meskipun anti harus memberitahukan dan nasihat kepada seorang suami, karena memang tiada yang lebih mempereratkan dan melanggengkan rumah tangga kita selain dari saling nasihat menasihati di antara kita. Tetapi nasihatilah seorang suami dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa anti adalah istrinya, bukan pemimpinnya. Ya, artinya dengan cara-cara yang tidak mengesankan, anti mengguruinya. Nah, kemudian di antara cara yang terbaik adalah mengajak suami sering ikut kajian. Ya, Ana melihat banyak sekali orang-orang yang jauh dari majelis ilmu agama ya. Untuk ilmu dunia, sebagian kita luar biasa fokusnya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. Jadi dokter umum berapa tahun, Dok? 6 tahun, Pak Ustadz. Oh, Nah, spesialis kalau kali 4,5. 4,5. Ambil supnya berapa tahun, Dok? 2,5 tahun lagi, Pak 2 Ustadz. tahun setengah. Masa untuk ikut kajian seminggu sekali aja nggak ada waktu. Itu pun antara maghrib dan isya sambil nunggu isya lagi. Ya kan? Ya, bagaimana kita nanti ketika bertemu dengan Allah? Ya, tapi lihat ini, dengan kita ikut kajian, betapa hadis-hadis Nabi ini memberikan perubahan untuk sifat kita. Memberikan perubahan terhadap akhlak kita. Menciptakan kasih sayang luar biasa di hati kita terhadap istri dan anak-anak kita. Maka sering-seringlah mengajak suami anti untuk ikut kajian dan khusus kajian-kajian parenting terkait pertanyaan yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, perbaiki diri. Bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan sehingga Allah mengubah akhlak orang terdekat kita. Karena sebagian ulama salaf ada yang berkata seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa. Kata beliau, kata sebagian ulama salaf, inni la'asillah fa'ara athara ma'siyati fi khuluqi dabati wa murad. Tidaklah aku bermaksiat di luar rumah ya, kecuali aku melihat pengaruhnya maksiatku tersebut terhadap istri dan terhadap akhlak istri dan tungganganku. Demikian juga seorang istri. Ya, kurangi nonton drakor, Bu ya. Kurangi ya bermedsos yang tidak bermanfaat. Bisa jadi karena ibu sering nonton drakor, waktunya habis di medsos, Allah uji dengan sifat suami yang dingin. Nah, karena Allah telah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu pasti mereka akan diberikan cinta, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh suaminya, dicintai oleh anak-anaknya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, Dok ya? Ya, Pak Ustadz. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, ini ada yang raise hand dari Ahwat. Silakan. Barakallahu fiik. Sudah di unmute, Mbak Putri. Jazakallah khair Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan seluruh peserta kajian sore hari ini. Afwan Ustadz, di kajian beberapa pekan yang lalu Ustadz pernah menasehati salah satu penanya, dan juga nasihat itu pasti juga tentu buat tolibah yang lainnya, bahwa Ustadz menasehati agar kita tidak mengatakan bahwa orang yang tidak sepaham dan semanhaj dengan kita itu golongan sebelah, golongan anu. Ustadz melarang kita tidak boleh memanggil mereka seperti itu, karena kita sesama muslim adalah bersaudara. Pertanyaan anak, Ustadz, muslim seperti apa yang kita anggap saudara? Ustadz, apakah salah satu muslim golongan yang khusus menjelek-jelekkan dakwah salafi, seperti salah satu mungkin ada konten-kontennya yang afwan, Ana juga melihat potongan video Ustadz juga ada di dalam konten mereka dengan tuduhan-tuduhan keji gitu Ustadz. Dan pertanyaan kedua Ustadz, seperti apa kita harus menanggapi, apakah semua fitnah harus kita diamkan saja dan kita terima, ataukah ada fitnah-fitnah tertentu yang harus kita klarifikasi Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fiik. Ya, ini tajam banget pertanyaannya. Nah, baik, dibawa santai aja Bu ya. Darahnya normal lagi ya. Habis baca soalnya Ustaz. Yang pertama, anak ingin menasihati diri anak dan semua jamaah yang anak cintai karena Allah Jalla wa'ala, agar kita fokus dan lebih menyembuhkan diri kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Mungkin ada yang bermanfaat, tetapi mungkin ada yang lebih bermanfaat.
maka hendaknya kita fokuskan waktu kita menuntut ilmu kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, para ulama di dalam bab akidah menyebutkan di dalam bab ya, tentang al-ahkam ala nas, menghukuman di antara manusia, dan tentang iman yazid wa yanqus, bahwa seorang mukmin yang belum melakukan pembatal-pembatal Islam, dia dicintai sekadar imannya, dan di waktu yang sama dia dibenci, kita benci sekadar maksiatnya. Ya, sekadar maksiatnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga, kenapa anak menasihati agar kita tidak terbiasa menggunakan bahasa sebelah dan sebagainya untuk menutupi pintu-pintu syaitan. Nah, karena biasanya ketika bahasa-bahasa yang seperti itu telah terbiasa keluar dari hati kita, terkadang syaitan ya berhasil membuat kita malas, ya bersikap dingin, tidak punya semangat lagi untuk berdakwah, mendakwahi saudara-saudara kita yang kita anggap mungkin jatuh ke dalam kekeliruan untuk kembali kepada kebenaran, karena bahasa yang sudah biasa kita pakai ya menimbulkan seakan-akan ada gap yang menjadi alasan untuk kita tidak perlu peduli lagi. Kemudian nasihat tersebut tentunya bukan berarti kita tidak perlu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tentu tidak. Nabi adalah manusia yang paling lembut, yang paling hikmah, yang paling cinta terhadap kaum muslimin. Tetapi beliau sangat tegas tatkala ada para sahabatnya yang senior yang melakukan kesalahan. Bahkan yang mu'allaf sekalipun apabila itu berkaitan dengan akidah. Seperti ketika beliau melihat ada seorang sahabat memakai gelang. Kemudian Nabi bertanya, gelang apa ini? Dia pun mengatakan minal wahina, ini jimat biar nggak kena penyakit wahan. Ya, wahina itu penyakit yang menimpa tangan. Maka Nabi pun marah seketika itu dan mengatakan, lepaskan gelangmu ini, karena gelangmu ini hanya membuat engkau semakin lemah, dan apabila engkau mati maka engkau akan binasa selama-lamanya. Demikian juga Nabi SAW pernah murka kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang pernah memanjangkan bacaannya di dalam salat Isya yang agak terlambat dan mengakibatkan ya sebagian jemaah ada yang keluar faraq dari salatnya. Kemudian Nabi mengatakan, afattan anta ya Mu'adz, apakah engkau pembuka pintu fitnah wahai Mu'adz, dan seterusnya. Demikian juga ketika Nabi berbicara tentang ulama-ulama su, Nabi menyebutkan bahwasanya yang lebih bahwa a'immah al-mudhillin, ulama-ulama su yang menyesatkan umat Islam ini, itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Itu juga bahasa Nabi SAW. Kemudian juga Nabi mengatakan du'atun an abwabi jahannam, di akhir zaman nanti ada dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Mereka menyalahgunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyuruh manusia berbuat syirik, berbuat bid'ah, atau melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Akan tetapi dalam hal ini, ana menasihati agar kita menyibukkan diri sesuatu yang kita punya kapasitas di dalamnya, dan kita ya lebih tepat fokus dengan itu. Terkait bantah-membantah, ya ini lebih baik diserahkan kepada orang berilmu, mereka yang tahu tupoksinya, mereka tahu kapan berbicara dan kapan diam, mereka bisa menimbangkan kapan menggunakan ketegasan dan terkadang kapan dengan bahasa yang umum. Adapun menuntut ilmu agama, lebih baik fokus menuntut ilmu agama, mengamalkannya, dan men-share ilmu yang telah diketahui. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz nasihatnya. Insya Allah akan ana amalkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz. Apakah bisa satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Barakallahu fiik. Ini saya ada pertanyaan dari Niko. Nah ini Pak Ustadz, menarik. Bagaimana kalau kita sebagai manusia suka mengangkat dan memuji orang, termasuk yang punya jabatan baik di umum ataupun secara pribadi, agar membangun koneksi dan hubungan yang baik. Nah ini bagaimana bila dihubungkan dengan hadis tentang tidak bolehnya memuji orang karena akan memenggal kepalanya. Jazakallah ya Pak Ustadz. Ya, menjawabnya mudah dok ya, prakteknya yang sulit ini. Ya, memang terkadang dilema ya. Secara umum memang Nabi berkata demikian ya. Tetapi di sana juga ada hadis-hadis lain yang terkadang Nabi memuji sebagian sahabat ya di hadapan mereka. Bukankah Nabi pernah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, dan mereka berada di depan beliau saat itu, ya kan? Beliau juga mengatakan Abu Bakar adalah orang yang paling nyaman untuk aku gunakan hartanya, untuk aku bersahabat dengan ini, kan pujian di depan mereka juga.
Nah, artinya apabila pujian tersebut tidak kita khawatirkan bisa membuat saudara kita itu jatuh ke dalam ujub, sombong, riya, maka tidak mengapa. Tetapi tentunya sebaik mungkin kita memilih untuk tidak memuji di hadapan umum dan secara langsung. Dan insya Allah kita punya cara lain untuk bisa membangun koneksi yang bagus dengan orang yang kita lihat dia punya jabatan dan kita ingin membangun koneksi, tujuannya adalah untuk kebaikan dunia, bukan dengan cara-cara yang haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bisa dengan cara-cara lain, insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sering ditraktirin ya. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Wallahu ta'ala ilmu illallah. Pak Ustadz mungkin nih, boleh satu lagi nih Pak Ustadz atau Boleh, silakan dok. terakhir nih Pak Ustadz ya. Nah, ini dari Wida yang sudah menuliskan kita banyak tadi meresume. Bolehkah kita berdoa sambil beraktivitas, walau beraktivitas tapi mengamalkan adab-adab doa dengan memuja-muji Allah dan berselawat? Mungkin bisa sambil kerja. Jadi berdoa, apakah boleh berdoa berselawat sambil beraktivitas Pak Ustadz? Itu mungkin pertanyaan. Jazakallah khair. Secara umum doa dan zikir itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah zikir-zikir atau doa-doa yang telah dianjurkan secara khusus. Maksud khusus di sini adalah di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan jumlah yang khusus, dan dengan cara yang khusus. Maka ini hendaknya dilakukan sesuai dengan perintah dan anjuran. Yang kedua adalah zikir-zikir atau doa-doa yang dianjurkan secara umum, tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah, atau cara. Maka ini boleh kita lakukan dengan secara umum. Contohnya anjuran memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, ya kan? Maka ini boleh saja kita lakukan sambil nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sambil nyetir, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dokter sambil nulis resep juga bisa, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ya kan? Karena zikir itu dapat menenteramkan jiwa ya. Coba dokter ya terkhusus yang mengambil tindakan operasi ya buang kebiasaan yang tidak baik. Setiap operasi, sebagian orang itu nggak bisa operasi kalau nggak hidupin musik sekeras-kerasnya ya, bahkan sebagiannya harus disco ya. Coba diganti dengan morata ya, coba diganti dengan zikir sebelum tindakan ya, baca surat-surat pendek ya, bersalawat kepada Nabi, beristighfar, bertahlil ya, karena akan mendekatkan kita kepada Allah, membuat hati lebih tenang, kita dapat pahala, memberikan kekuatan pikiran, kekuatan fisik, dan kekuatan hati. Pasti insya Allah lebih berkah. Nah, ya ada kok curhat ya teman-teman di kedokteran yang sebelum hijrah setiap operasi harus selalu ada musik sekencang-kencangnya. Tapi setelah mengetahui tentang hukum musik dan mengetahui betapa indahnya Al-Quran, beliau disuruh menggantikan. Setiap beliau mengambil tindakan operasi, tidak ada yang berani menyetel musik. Ya, tidak ada yang berani menyetel musik ya. Ya, terkadang disetelkan murattal, terkadang ya juga tidak ada, lebih tentram. Nah, ini jawabannya. Kalau itu zikir-zikir yang dianjurkan secara umum, maka kita tidak harus melakukan yang secara khusus. Makanya ada ayat di dalam surat Ali Imran di akhir-akhir surat, karena lupa nomor berapa ayat tersebut, yaitu ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan mereka berzikir kepada Allah sambil duduk, sambil tidur, sambil berbaring, sambil berdiri. Aisyah juga mengatakan Rasulullah itu yadhkurullah fi jami' ahwali, boleh berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Juga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakiu fi hijri fa yaqra'ul Quran wa ana haid, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali sambil bari tidur di dalam pangkuanku dan aku sedang haid, beliau membaca Al-Quran sambil tidur-tiduran di dalam pangkuan Aisyah. Ya, ibu-ibu sambil masak bisa baca surat-surat pendek, berzikir, beristighfar, tahlil, tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, berselawat kepada Nabi ya, sambil ngepel bisa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena Nabi telah mengatakan wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah.
Baik, kiranya ini dapat kita kaji pada sore hari ini. Kita prepare untuk salat maghrib. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan mudah-mudahan Pogi Pusat selalu di dalam penjagaan, taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala serta keberkahan darinya. Demikian juga untuk setiap muslim dan muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Dengan demikian saya tutup untuk kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Recording stopped. كيف حالكم جميعا يا طلاب العلم؟ Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Dari kuburan.